Rahasia skill up bisnis tanpa ngutang. Juta. Lah kan dia dapetin 50 juta kan juga bisa dengan dia usahanya untuk 50 juta tersebut. Gimana? Kok malah lebih susah yang lebih kecil? Biasanya yang kecil itu konsumtif. Oh, oke. Beli baju, beli gadget, beli jam, Oh iya. jalan-jalan, Kaget ya punya uang ya. kayak flexing dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu. OKB Anda. Bahkan ada orang datang ke kita, pernah ketemu kita juga. Itu dia utang pinjolnya 69 titik. Hah? Pinjol 69 titik. Totalnya 1,5 miliar. Astagfirullah. Kayak lubang tutup lubang. Ya. 69 titik. Itu kalau nggak bisa bayar dibuka aibnya tuh. Itulah. Dibongkar tuh sama pinjol-pinjol, apalagi yang ilegal ya. Abis karena kan dia ngakses gadget kita, dia permohonan buat Betul. masuk ke dalam kan. Betul. Salah satu izin biar duitnya cair kan. Iya. Wow. Oke, terus akhirnya gini Zat. Kenapa mereka ini awalnya dulu deh. Kan dikatakan mengenai dosa ya. Tadi Ustadz bilang ya. Nah, dosa. Bisa nggak menyalahkannya seperti ini? Loh, ini kan qadarullah. Gue juga nggak tahu. Udah rencana Allah, takdir Allah. Gitu. Kok sekarang jadinya sama seperti, mohon maaf ya, kita bahas agak sedikit keluar dikit LGBT misalnya. Banyak juga syubhat yang dari mereka-mereka mengatakan bahwa lah gue gini kan juga karena kehendak Allah. Mana gue tahu. Emang gue mau kayak gini ya, misalnya gitu kan. Yang cowok misalnya suka sama cowok ataupun sebaliknya dan seterusnya. Nah, itu gimana Ustadz? Mengenai takdir dulu kita bahas. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pencuri ketangkap. Ketika mau dipotong tangannya, dia mengatakan, saya kan mencuri karena takdir Allah. Iya. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya juga harus potong tangan kamu karena takdir Allah. Wah, Masya Allah. Maka beliau mengatakan, innama nafirru min qadarillah ila qadrillah. Kita ini berlari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain. Artinya, kalau dia tidak menggunakan cara riba, dia tidak punya utang seperti itu. Tapi kalau dia memilih takdir usaha menggunakan modal riba, ya takdir bangkrutnya, takdir utangnya, dikejar-kejar debt collector, diusir dari kontrak, oh itu sudah banyak orang yang datang kita dengan kasus yang seperti itu. Bahkan ada yang sudah masuk penjara gara-gara ya kasus yang sama. Kok boleh sih dipenjarain? Utang kan bukannya perdata ya? Itu utang penggelapan dia. Oh. Proposalnya fiktif. Oh iya, penipuan gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang datang ke kita nih berbagai banyak masalah. Dari yang pinjol, rentenir, KTA, modal kerja dan sebagainya. Banyak banget problemnya. Itu aneka ragam. Semuanya utang semua. Oke. Nah, kita ketika teman-teman datang nih, saya bilang kalau mau lunas utang, ayo ikut pembelajarannya. Yuk datangi, gabung dengan komunitas orang-orang yang pernah punya utang. Gabung dengan komunitas orang yang sudah pada lunas, agar Anda keikutan lunas. Oke. Ya kan, kejar ilmunya. Gak hanya by WA, by phone, datang, tatap muka, di situ ada keberkahan. Nah, apa yang kita lakukan ketika banyak teman-teman datang? Kita edukasi. Caranya gimana? Pertama, berapapun utang Anda, pasti Allah lunasin. Janji Allah. Allah tidak akan ngasih suatu cobaan di luar kemampuan kita. Tolong pegang itu. Percaya dong dengan janji Allah. Oke. Berapapun besarnya, Allah pasti lunasi. Tinggal, berapa pantas kita dibantu sama Allah. Keukur dari kita pantas apa tidaknya gimana? Betul. Nah, dulu, waktu saya belum ketemu beliau-beliau nih, bahwa lunas utang itu dengan cara kerja keras. Pergi pagi, pulang pagi. Ada lagunya kan? Pergi pagi, pulang pagi. Enggak? Enggak, ternyata enggak lunas-lunas. Kerja keras, lunas ternyata enggak. Berarti lagunya bohong tuh ya. Kerja pagi, pulang pagi itu enggak lunas-lunas. Ya kan? Makanya malah makin numpuk utang kita. Nah, apa yang diajarkan oleh Ustadz Farhan ini, Dewan Suro saya, ketika teman-teman lunas utang, yang lakukan pertama adalah niatkan sungguh-sungguh mau lunas utang. Dengan cara apa? Tutup semua pintu-pintu utang. Ada punya kartu kredit, potong. Anggota kami nggak ada punya kartu kredit, potong dulu, tutup dulu. Bayarnya? Nanti usah bayar dulu, tutup dulu semua pintu-pintu utang. Oh, karena takutnya kepancing ya. Kedua, segera bikin surat, semua surat yang pintu-pintu tutupin. Bikin surat permohonan penutupan bahwa kita sungguh-sungguh mau lunas utang. Apa buktinya? Gunting, bikin surat. Indikatornya dong, real dong. Apa niat indikator sungguh-sungguh? Menyurati perbankannya, menyurati kartu kreditnya bahwa kita mau nutup, nggak mau pakai lagi, tidak mau berhubungan lagi dengan mereka. Oke. Ketiga,
Kita kejar cara teknisnya. Oke. Kejar teknisnya. Bahwa hari ini yang pusing dengan utang, mereka posisinya jomplang, Mas Dery. Ini mereka, ini kita. Jomplang tuh gimana maksudnya? Ini posisinya. Diatur terus oleh mereka. Harus bayar segini. Harus hari ini. Oke. Yang pusing siapa? Oh kita ya? Yang punya utang. Posisi mereka diatur terus oleh bank. Nah, tugas kita mengedukasi teman-teman ini agar levelnya setara atau lebih tinggi. Dikasih edukasi bahwa utang ini adalah perdata. Kamu punya jaminan, ayo jual dulu. Kamu punya bisnis, ayo perbaiki bisnisnya. Oke, negosiasi maksimalkan. Oke. Dan tadi yang saya bilang di awal mindset bahwa utang pasti Allah lunasi, tinggal gimana caranya kepantasan kita agar Allah nolong kita. Nah, ayo selama ini apa kontribusi kamu terhadap agamanya Allah? Di mana peran kamu terhadap orang-orang kita yang kesusahan? Kan janji Allah apa? Tolonglah orang lain maka Allah akan nolong kita. Iya. Nah, selama ini kita pusing dengan bisnis kita, nggak ada waktu untuk bantu orang lain, nggak ada waktu untuk agama kita, nggak ada waktu untuk menaikkan level akidah kita. Hanya pusing ke bisnis. Di otaknya hanya duit dan duit. Di otaknya hanya kerja dan kerja. Oke? Akhirnya utang dan utang. Oh kesana efeknya ya? Iya dong. Oke. Kan ada yang soalkan gitu, kerja. Akhirnya utang. Oke. Tapi gini bang, aneh mau mundur bentar ya? Boleh. Ya, dikit ya, biar teman-teman juga di sini merasa satu bagian lah. Karena kan gue pengen tahu deh kenapa dulu lu kayak gitu kan, masa kasarnya begitu. Antum waktu itu gimana awalnya? Ya. Kita ranah bisnisnya dulu deh bentar. Waktu kayak saya jadi pengusaha, kan dapat mindset kapitalis. Oke. Bahwa pantang buat kita ada BPKB sertifikat di rumah. Kalau nggak ngutang nggak dipercaya. Kalau nggak ngutang nggak keren. Kalau mau cepat tumbuh harus ngutang. Lah kan cash kan kayaknya lebih keren tuh karena cash. Sepakat. Cash flow aman berarti lu punya cash, bayarnya cash gitu. Ya. Terus kenapa Itu malah bisnis utang bener. dibilangnya keren? Nah, dulu kan dengan berhutang berarti Anda dipercaya sama bank. Oh, itu. Berarti Anda orang yang dipercaya. Semakin banyak utangnya semakin keren. Kan itu, Pak. Mindset kita. Maka di awal bisnis saya pertama kali bikin pinjaman tuh buka pinjaman 250 juta. Naik terus. Karena salah satu negatifnya utang adalah utang selalu bertumbuh. Selalu naik terus. Lihat teman-teman yang punya kartu kredit hari ini. Berapa plafonnya hari ini? Karena selalu naik terus. Oh naik ya dulu juga. Tagihan. Pertama dibuka Iya 1 juta, naik 5 juta, naik 10 juta. Ditawarin tuh oleh mereka. Iya sih. Kita tergiur. Apalagi yang platinum ya. Betul. Jadi ada servis-servis ketika ke bandara kamu bisa makannya begini, dapat diskon begini. Dikasih hadiah lah, apalah, payung lah, gelas lah, apa kan. Iya, saya ngerasain tuh. Kalau belanja pakai kartu kredit dapat diskon. Kalau cash nggak dapat diskon. Iya. Ada dong supermarket kayak gitu kan? Banyak. Iya nggak? Kalau pakai kartu kredit dapat diskon. Kalau otak kapitalis bagaimana? Lebih baik ngutang dapat diskon daripada cash nggak dapat diskon, begitu. Padahal dia lupa. Hari ini dia pakai kartu kredit, bulan depan tagihannya. Dia nggak tahu apa besok dia masih hidup.